Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad bil lisan jami'an bil hadratil wasi'ah salatan tuhidu biha jismi min jismihi wa qalbi min qalbihi wa ruhi min ruhihi wa sirri min sirrihi wa amali wa ilmihi min ilmihi wa amali min amalihi wa hulumi min hulumihi wa niyati min niyatihi wa wizati min wizatihi wa husni min husnihi wa ta'ala barakatuhu alaihi wa ala alihi wa ala ashabihi wa ala ahli asri ya nur ya nur ya nur Abdullah bin Alawi Al-Haddad yang setiap malam Rabu orang baca Rabbul Al-Haddad. Ini orang tiap 2 minggu satu kali, insyaallah orang doakan Habib Abdullah sehat dan umur biar bisa isi kitab Masalihul Dunia di 2 minggu satu kali, 2 minggu dalam 1 bulan, 2 minggu 2 kali dalam 1 bulan, setiap 2 minggu. Mari dalam dengarkan dan ikuti, semoga dapat manfaat, semoga dapat tambahan ilmu, dapat keberkahan, dapat sebab kebunnya segala terang terjadi. Pada Abdullah tersangka kali pada Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kita hormati, kita muliakan, berjumpa bersama Al-Habib Ubaidillah bin Ahmad Al-Bani, Sayyidul Am Habib Ahmad bin Syekh Al-Zam, Syarif Al-Adiyah bin Syekh Al-Bakar, juga seluruh hadirin wal hadirat yang insyaAllah diberikan rahmat oleh Allah dengan hadirnya kita di tempat ini. Kita membaca kitab karya salah satu wali kutub ulama besar, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Biografinya sudah kita baca beberapa bulan yang lalu, sudah agak lama. Sekarang kita lanjutkan kitabnya. Untuk kali ini mungkin kita baca muqaddimahnya saja, awal. Muqaddimah itu kata pengantar. Kalau kita baca buku-buku ataupun segala macam bentuk tulisan dalam bentuk buku itu, ada kata pengantar di awal. Termasuk juga dalam kitab ada kata pengantar, disebutnya muqaddimah.
pendahuluan kata pengantar. Sini ya, Imam Abdullah bin Al-Haddad memulai kitabnya dengan tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Dimulai dengan lafaz basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka illa ilmin lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'ala ad-da'wata ila al-huda wad dalalata 'ala al-khair wan nasihata lil muslimin. Setelah memulai dengan basmalah, dengan la haula wala quwwata, Imam Abdullah Al-Haddad memulai dengan hamdalah. Ini tradisi orang-orang soleh. Setiap kali memulai penulisan kitab pasti dimulai ya basmalah hamdalah awal. Ini mengamalkan sebuah hadis Nabi. Selain mengamalkan hadis juga untuk mengikuti kitab suci kita Al-Quran. Di mana Al-Quran dimulai dari surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Ulama juga ketika menulis kitab mereka memulai mengikuti seperti Al-Quran, basmalah, hamdalah. Dalam hadis juga Nabi disebutkan kullu amrin bi'ibadin la yudau fihi bil bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Segala perkara yang tidak dimulai, tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka perkara itu akan cacat, akan terputus, akan kurang keberkahannya, kurang manfaatnya kalau tidak diawali, tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hadis yang lain juga ada kullu amrin ribalin la yudawfi bilhamdulillah, bilhamdalah bahwa aktor. Perkara yang tidak dimulai dengan hamdalah juga akan cacat, akan kurang keberkahannya, kurang manfaatnya. Makanya setiap kali menulis kitab kita temukan ulama itu pasti memulai dengan basmalah dan hamdalah. Imam Abdullah Al-Haddad mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang menjadikan dakwah kepada kebenaran, kepada petunjuk dan menunjukkan kepada kebaikan dan nasihat-nasihat dan nasihat bagi orang-orang muslim. Min afdalil qurubat, dari metode cara pendekatan taqarrub yang paling afdal, yang paling utama, wa arfa'id darajat, dan yang memiliki derajat paling tinggi, wa ahammal muhimmat fiddin, dan hal yang paling penting di dalam agama, yaitu memulai dengan hamdalah dan lain sebagainya. Wa dzalika sabil anbiya illal mursalin, dan ini merupakan jalan para nabi dan para rasul, wa awliya'ihi shalihin, dan para wali-wali Allah yang saleh, wal ulama'il 'amilin, dan ulama, orang-orang alim, orang-orang berilmu, al-'amilin, yang mengamalkan ilmu mereka, ar-rasikhina fil ilmi wal yaqin, mengamalkan ilmu mereka dengan ilmu dan keyakinan. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina wa maulana Muhammadin ar-rasulil amin. Salawat serta salam dari Allah kepada Sayyidina wa maulana Muhammad ar-rasul, seorang rasul al-amin yang terpercaya. Setelah basmalah hamdalah dilanjut dengan salawat. Ini juga ya, tradisi, kebiasaan dalam menulis kitab. Pasti ada itu. Permulaannya dimulai basmalah hamdalah, salawat kepada Nabi. Wal habibil makin khatamin nabiyyin wa imamil muttaqin wa sayyidis sabiqin wal zahirin. Sini Imam Abdullah bin Al-Haddad memuji Nabi wa ala alihi wa sahbihi al-mukhlisin as-sadiqin wa ala tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah
Allah wa rasulih. Wa man kana hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yunkihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahu Bukhari wa Muslim. Imam Abdullah bin Al-Haddad memulai selanjutnya dengan menyebutkan sebuah hadis Nabi. Hadis tentang niat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amal-amal itu tergantung dari niatnya. Segala perkara itu semua tergantung niat. Wa innamal likulli imrin ma nawa, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niati. Faman kana hijratu ila Allah wa rasulih, maka barang siapa yang berhijrah untuk menuju kepada Allah dan Rasulnya, bertujuan hijrah hanya untuk Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka hijrahnya, pahala hijrahnya, tujuan hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Wa man kana hijratuhu ila dunya yusibuha, dan barang siapa yang berhijrah untuk mendapatkan dunia, mendapatkan hal-hal duniawi, awil ro'atin yungkihuha, atau untuk menikahi seorang wanita, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya kepada pahala hijrahnya sesuai dengan tujuan dia hijrah, untuk apa dia hijrah. Hadis tentang niat ini termasuk hadis, kalau kita bahas secara sanad, termasuk hadis ahad. Artinya perawinya yang meriwayatkan hadis ini dari jalur sahabat hanya satu orang saja, hanya Sayyidina Umar bin Khattab, satu jalur saja. Kebanyakan hadis kalau yang bisa dijadikan sebagai patokan itu, dia memiliki banyak jalur sanad. Ini hadis diriwayatkan oleh sahabat A, B, C dan lain sebagainya. Tapi hadis tentang niat ini satu saja, Sayyidina Umar bin Khattab. Tetapi karena pentingnya masalah ini, masalah niat, hadis niat ini begitu penting, meskipun dia hadis ahad, ulama semuanya menggunakan hadis ini. Dalam kitab Sahih Bukhari dimulai dengan hadis ini. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, dalam kitab berbagai macam kitab, Arba'in Nawawi, bahkan dalam kitabnya Imam Haddad ini dimulai dengan hadis tentang niat. Karena pentingnya niat itu. Di sini disebutkan semua amal tergantung niat. Jadi pahala amal kita itu semua tergantung seberapa niat kita. Dan semua orang akan mendapat apa yang dia niati. Sudah kita bahas sebelumnya, pentingnya ketika datang itu kita perbanyak niat. Itu kan sudah kita bahas. Datang ke sini niat mau hadir majlis zikir, majlis ilmu, silaturahmi, semuanya kita baca niat dari awal. Itu semua kita dapat nanti niatnya. Karena di sini juga dimulai dengan hadis tentang niat. Latar belakang hadis ini. Hadis ini itu muncul beberapa saat ketika setelah Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah, yang mana pada saat itu ada seorang sahabat yang dia itu berhijrah ke Madinah bukan untuk dengan niat seperti sahabat-sahabat lain, tapi dia hijrah itu karena ada seorang perempuan yang menjanjikan, kalau kamu hijrah ke Madinah nanti saya mau menikah dengan kamu. Akhirnya dia hijrah. Makanya di sini ada disebutkan atau untuk menikahi seorang perempuan. Ini latar belakang. Jadi dari situ Nabi kemudian menjelaskan, kalau hijrah itu kalian niatkan, jangan niat hanya untuk mendapatkan dunia. Kalau hanya niat mendapatkan dunia, yang akhirat pasti lewat. Tapi kalau niat sudah untuk akhirat, dunia akan ikut secara otomatis. Ini maksudnya Nabi. Kita kalau mau niat apa-apa, apalagi dalam berdoa, jangan hanya tuju dunia saja. Akhiratnya juga harus diperhitungkan. Nanti dunia semuanya otomatis akan ikut kepada kita. Kemudian Imam Abdullah Haddad menyebutkan hadis lain, waqala alaihi salatu wassalam, Nabi juga bersabda,
ad-dinun nasihat. Agama itu adalah nasihat. Qalu liman ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, nasihat untuk siapa wahai Rasulullah? Qala, Nabi menjawab, lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Nasihat ya untuk Allah, untuk kitab Allah, untuk Rasul Allah, dan untuk imam-imam kaum muslimin dan kaum muslimin secara umum. Artinya agama ini ya, diperuntukkan untuk kita semua menjadi nasihat. Makanya orang yang membawa agama ini penting dia bisa tahu cara menasihati. Orang yang bisa menasihati dengan baik, tahu bagaimana cara menasihati itu penting. Karena orang itu berbeda-beda. Kalau kita merujuk kepada hadis Nabi yang lain, hadis tentang kemungkaran yang Nabi sebutkan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Itu sebenarnya metode dakwah yang Nabi ajarkan. Kita kalau mau berdakwah itu ada orang yang cukup kita bilangi saja. Kita bilang, kamu jangan buat ini. Ada yang perlu kita kerasin. Ada yang perlu dengan kata-kata, ada yang perlu dengan perbuatan. Itu metode dakwah. Penting untuk bisa menyesuaikan metode dakwah ini dengan orang yang kita dakwahi. Jangan sampai salah, bisa-bisa malah tambah jauh. Ada orang yang mungkin dalam berdakwah dia harus dikasari baru dia mau ikut. Ada yang cukup dibilangi saja, tapi kalau dikasari dia malah tambah jauh. Nah, ini penting supaya bisa tahu. Jangan sampai niatnya mau berdakwah menarik orang ke kebaikan, malah orang itu lari makin jauh, makin takut. Wahada kitab, dan kitab ini kata Imam Abdullah bin Al-Haddad, allafnahu, kami karang, wa jama'na fihi, dan kami kumpulkan di dalamnya nubzan minan nasaihid diniyah, petikan dari nasihat-nasihat keagamaan, wal wasaya al imaniyah, dan wasiat-wasiat tentang keimanan. Wa qasadna bidzalika an-naf'a wal intifa. Kami berniat dalam melakukan hal ini untuk memberikan manfaat dan mendapatkan manfaat. Wa tadzakkura wa tadhkir, untuk mengingatkan diri sendiri dan mengingatkan orang lain. Di anfusina wa li ikhwanina minal muslimin, dan untuk orang lain, untuk saudara-saudara kami dari kaum muslimin. Wa qad ja'alnahu bi ibaratin sahlatin qaribah, dan kami gunakan dalam kitab ini bahasa-bahasa yang mudah untuk dipahami. Wa alfadhu silsilatin mafhumah, dan lafaz-lafaz yang beruntai, yang berantai, yang dapat dipahami. Hatta yafhamuhul khas wal 'am, sehingga semua orang dapat paham tentang kitab ini, baik orang-orang umum maupun orang-orang yang khusus yang benar-benar mau mempelajari kitab ini saja. Min ahli iman wal Islam, daripada ahli iman, orang-orang beriman dan orang-orang Islam. Wa sammainahu kitaba an-nasaih ad-diniyah wal wasaya al-imaniyah, dan kami namakan kitab ini, kata Imam Abdullah bin Al-Haddad, dengan judul An-Nasaih ad-Diniyah, nasihat-nasihat keagamaan, wal wasaya al-imaniyah, dan wasiat-wasiat tentang keimanan. Nas'alullah ta'ala an yaj'alahu khalisan liwajhil karim. Kemudian Imam Abdullah bin Al-Haddad berdoa di sini. Kami memohon kepada Allah supaya Allah jadikan perbuatan kitab ini ikhlas kami buat untuk mendapatkan keridhaan Allah. Wa muqarriban ila jawarihi fi jannatin na'im, dan juga untuk mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada surganya Allah. Wa yu'azziman naf'a bihi lana wa likafati ikhwanina minal mu'minin, dan semoga Allah memberikan manfaat yang besar dengan kitab ini kepada kami dan kepada seluruh saudara-saudara kami daripada kaum mukminin. Fa innahu waliyul dzalik, karena Allah lah yang berhak, yang bisa
bisa melakukan hal tersebut, wal qadir alaihi, dan Allah mampu untuk melakukan hal itu. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, wa ma taufiqi illa billahil alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Ini penutup dari muqaddimah kitab Nasaihid Dunia. InsyaAllah nanti selanjutnya baru kita mulai masuk ke bab pertama, Mabhasul Taqwa, pembahasan tentang takwa. Jadi ini kitab ya nasihat-nasihat saja dari Imam Abdullah bin Al-Haddad. Bab pertama nanti nasihat tentang ketakwaan, bagaimana supaya kita bisa ya lebih meningkatkan kualitas takwa kita, menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan lain-lainnya. InsyaAllah ya, meskipun yang sedikit ini mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah dan terus menghadiri majlis-majlis semacam ini sehingga kita mendapatkan manfaat dari sahihul kitab Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus kita ketahui itu dua hadis luar biasa. Kalau kita cermati dengan betul-betul, yang pertama dibuka dengan hadis tentang niat. Bagaimana niat itu dia bisa mempengaruhi hasil akhir penilaian dari seseorang. Ada orang yang sama-sama yang dua rakaat, niat sama, tapi pahala beda. Yang dikatakan apa? Niat ini. Ada orang makan, sama-sama makan, lauk sama, porsi sama, tapi yang satu makan dia dapat pahala, yang satu makan dia cuma dapat kenyang. Apa yang dikatakan? Biarnya yang satu makan, biar kesempat beribadah untuk bisa ibadah sama Allah. Dia yang makan, biar badannya tidak sakit agar bisa bekerja mencari nafkah untuk anak dan istri. Dia makan setiap suapan, yang suapan itu bernilai pahala. Beda yang orang cuma makan, bisa makan saja baca Bismillahirrahmanirrahim. Kata-kata ini yang membedakan niat, ini tentunya niat. Yang kedua itu tadi ad-dinu nasihat, agama itu nasihat, saling mengingatkan, berbeda sedih. Baguslah masukkan susah. Pilkada, lakukan sedihnya. Jangan sampai pilkada bisa merusak orang punya akidah. Jangan sampai pilkada bisa merusak orang punya keimanan. Bapak kasih ingat, karena orang manusia ini kadang lalai tapi tidak sadar. Makanya Allah berfirman, "Wa tadakkaru fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Saling kasih-kasih karena nasihat itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Takut nanti ada orang berkeluarga, ada orang berkenan, ada orang punya tetangga yang berwenang dapat sama pajak, dapat angkot. Ada cuma angkot yang isi 500, 1 juta, 2 juta, tapi dia gadaikan kebenaran. Tapi dia gadaikan patuh kasihnya. Ini penting, adil kasih. Agama saling mengingatkan. Kalau orang ternyata bilang saling apa? Nasihat, saling berkutubur. Masalah dia mau dengar atau tidak dengar itu urusan makan. Yang penting kita orang sudah menasihati. Alhamdulillah ini manfaat besar sekali. Sampai dari bulan semoga jadi manfaat buat orang semua. Dan juga bukan cuma orang dengar saja, tapi orang mengamalkan. Karena itu memang dapat ilmu dengar, amalkan. Dapat ilmu dengar, amalkan. Alhamdulillah, ini yang bisa saya sampaikan. Juga terima kasih yang sudah membawa kemudian dengan ceramah
ada apa? Tulisan itu apa? Sancoy. Sangasari. Pokoknya itu bikin mata segar. Alhamdulillah. Terima kasih, semoga Allah yang balas, Allah ganti segala rezekinya, Allah mudahkan rezekinya, Allah kabulkan segala hajat-hajatnya apa yang terakhir terang sama-sama tutup dengan takbir Abdul Ghani